Oke? Sekarang kita menuju ke role play. Gak sabar. Adit dan Cantika. Pak, saya? Sama Adit lagi? Chan, lo harusnya seneng dipasangin sama Starboy. Iya. Lo apaan sih? Geli banget deh. Silu aja, ini kan cuma simulasi Cantika. Ayo. Skenarionya adalah kau akan pergi belajar kelompok dengan teman laki-laki kau dan kau adalah seorang kekasih yang punya posisi akut. Oke? Kau belajar sama siapa? Cowok. Gak usah deh, aku gak suka. Gokil. Adit, lo sangat menjiwai. Oh my God. Luar biasa. Mahal. Ya, aku belajar sama teman sekelas aku, mau ngerjain tugas. Aku gak peduli kalau kamu pergi. Berarti kamu gak mikirin perasaan aku. Stop. Ada yang salah? Ada Pak, Adit. Dia manipulatif. Dia bikin Cantika ngerasa bersalah. Betul, itu namanya emotional manipulation. Sekarang kalian ulangi dengan cara yang sehat. Kau belajar sama siapa? Sama Yudetra. Sama Yudetra. Yudetra? Kok Yudetra? Iya, soalnya dia yang paling pinter. Oh gitu. Ya udah, aku cuma mau tahu aja. Nanti kabarin ya. Oke. Nah, itu namanya komunikasi asertif, menyampaikan perasaan tanpa melarang. Selain kurang bagus, ada salahnya Pak? Ada, Apa tuh Pak? muka kau kayaknya nggak ikhlas. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau misalnya rasa cemburu itu muncul bukan karena kita takut diselingkuhin, tapi karena kita takut dibandingkan, itu termasuk posesif gak ya? Dibandingkan dengan siapa? Dengan masa lalu pasangan kita. Misalnya, dia punya seseorang sebelum kita dan kita tiba-tiba ngerasa kalau jangan-jangan tuh kita cuma pengganti. Oke. Topik lama tapi selalu panas. Itu bukan posesif dalam bentuk larangan. Itu rasa yang tidak aman yang lahir dari bentuk perbandingan. Kau takut tidak cukup dan kau takut bukan pilihan pertama. Versi kedua. Rasa itu manusiawi, tapi kalau rasa itu terus membuat menguji pasangan kau, terus memastikan, terus mencari bukti, disitulah ia berubah menjadi posesif emosional. Pak, kalau kita sering nanya, kamu masih mikirin dia nggak? Itu termasuk posesif. Tergantung niatnya. Kalau untuk memahami itu namanya komunikasi. Kalau untuk meredakan ketakutan sendiri itu artinya tekanan. Pak, kalau kita udah selesai sama masa lalu kita, tapi pasangan kita itu nggak percaya, itu gimana ya Pak? Pertama, pastikan kau itu betul-betul selesai. Bukan sekedar pindah hubungan tanpa menyelesaikan luka lama. Ada istilahnya, rebound relationship. Hubungan yang dimulai sebelum luka sebelumnya selesai. Betul, kalau kau sudah yakin selesai, tugas kau bukan memaksa untuk pasangan kau itu berhenti takut. Tugas kau adalah membangun rasa aman lewat konsistensi. Dan buat yang merasa dibandingkan, kalian dengar ini baik-baik. Kalau seseorang memilih kau, itu artinya dia memilih kau. Bukan bayangan masa lalunya. Kalau kau terus merasa hanya cadangan, kau itu sedang merendahkan diri kau sendiri. Pak, kalau kita di posisi yang duluan, itu harus mundur apa ikut campur? Kau tidak punya kewajiban untuk bersaing. Dewasa itu tahu kapan memberi ruang dan kapan berhenti masuk ke dalam dinamika yang bukan milik kau. Cinta itu bukan arena adu ego. Lalu teknologi. Dulu orang sulit saling mengawasi. Sekarang semua bisa dipantau dalam hitungan detik. Online. Lasin, lokasi, video call. Share location, Pak. Iya, betul itu. Dan di situ banyak orang yang tergelincir. Teknologi itu netral, kawan. Tapi kalau dipakai untuk memastikan pasangan kau selalu berada dalam jangkauan controlling kau, itu sudah bukan perhatian. Oh my God, this is so Gen Z. Akses informasi berlebihan itu memperbesar kecemasan. Otak kita mengisi celah dengan asumsi buruk. Itu namanya distorsi kognitif. Hubungan sehat tak butuh diawasi terus. Media sosial itu cuma potongan kecil dari hidup.
Dan kalau kau memakai itu untuk mengukur hubungan kalian, kalian bakalan terus merasa kurang. Kalian ini hidup di zaman serba cepat. Tapi hati manusia tidak bisa dipaksa cepat seperti notifikasi masuk. Kepercayaan itu bukan dibangun dari seberapa sering kalian video call, kawan. Tidak juga dari seberapa cepat dibalas. Kepercayaan itu lahir dari integritas yang konsisten. Orang yang betul-betul memilih kau tidak perlu dikurung agar tetap tinggal. Self-improvement dimulai dari kemampuan mengelola rasa takut itu sendiri. Kalau kalian utuh sebagai individu, kalian tidak akan perlu mencintai dengan cara menggenggam terlalu keras. Karena kembali pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Oke, menutup kelas ini, ingin sekali aku mengulang bahwa kalian adalah generasi yang punya pilihan. Mau ulang pola toksik atau balik jadi titik baliknya. Silakan memilih. Dan terima kasih untuk hadir di kelas self-improvement hari ini. Wah, udah lama banget ya kita nggak makan siang keluarga di luar kayak gini ya. Kamu tahu nggak, Mike? Semua Akila yang siapin. Maksudnya? Dia yang pilih tempat, dia yang reservasi. Mama, aku tuh cuma pengen hari ini jadi hari yang spesial buat keluarga kita. Bukan gitu, Akila. Mama cuma kasih tahu yang sebenarnya. Dia nggak asal pilih. Dia cari tempat yang tenang, yang private, dan nyaman untuk ngobrol. Dia bilang, kalau mau duduk lama, harus cari tempat yang nggak terlalu ramai. Kamu mikirin sampai sejauh itu? Iya, Pak. Soalnya aku pengen hari ini tuh bukan jadi hari yang biasa buat keluarga kita. Ya. Dan kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Terima kasih ya, Kila, sudah mau mikirin sampai sedetail ini. Baik, Mama. Aku berasa kayak lagi meeting penting. Yang penting jangan sampai salah pakai sendok aja, Firan. Nah, itu yang bikin aku deg-degan. Iya. Akila, kamu sampai pre-order menu segala. Iya, Pak. Biar kita nggak kelamaan nunggu makanannya. Dan aku juga pilih yang sekiranya semua bisa makan.